Halo Sobat GST. Pertandingan final Halo Open yang mempertemukan Ginting dan Chou Tien-Chen masih menyisakan cerita atau berbuntut panjang dan terus berlarut-larut. Kontroversi yang terjadi pada game ketiga final Halo Open 2022 ini, saat kedudukan sama kuat 22 sama, wasit tiba-tiba memberikan poin untuk Ginting karena menganggap Chou Tien-Chen melakukan kesalahan. Pemain asal Taiwan itu kemudian melakukan protes, namun wasit tetap pada keputusannya dan Ginting akhirnya menang 24-22 di final Halo Open 2022. Hingga saat ini, tidak bisa dipastikan secara persis apa penyebab wasit memberikan poin untuk Ginting. Yang kami kutip dari laman CNN Indonesia, hingga saat ini tidak bisa dipastikan apa penyebab wasit memberikan poin untuk Ginting. Ada yang menyebut Chou Tien-Chen melakukan double fault, ada juga yang mengklaim shuttlecock sudah masuk. Nah, peristiwa tersebut tiba-tiba kembali rame karena postingan BWF di akun media sosialnya yang memposting insiden tersebut dan menjanjikan akan melakukan investigasi ataupun evaluasi terhadap pertandingan final Halo Open ini, seakan-akan ada kecurangan di dalamnya atau kesalahan yang super fatal. Aduh. Saat publik udah reda, jadi mencuat lagi deh kasusnya. Dan harapan publik pasti akan banyak menimbulkan spekulasi. Evaluasi dan investigasi ini adalah untuk bahan evaluasi BWF terkait perbaikan ke depan dan mungkin juga sanksi apabila terbukti wasit sengaja melakukan kesalahan. Sampai saat ini sih belum ada kejadian gelar dicabut gara-gara keputusan wasit yang salah dalam sebuah pertandingan. Karena di caption BWF sendiri menyebutkan keputusan wasit adalah final. Ya namanya juga manusia, mesin aja ada errornya, apalagi manusia ya guys. Nah, setelah diinvestigasi, akhirnya BWF mengumumkan bahwa BWF percaya bahwa semua wasit berusaha membuat keputusan terbaik yang bisa dia lakukan secara real time. Namun bahkan jika kesalahan terjadi, wasit tidak dapat mengubah keputusan dan keputusan wasit dianggap final. Jadi udah jelas kan guys, keputusannya itu final. Gak mungkin lah gelar juara Anthony dicabut. Ini mah isu dari hatersnya aja. Tapi yang jadi sorotan kami di sini, ada tulisan di kolom komentarnya atau sebuah komentar yang mendapatkan hampir 1000 like, yakni dari akun Zonchang17 yang menyindir BWF untuk mengucapkan kata maaf apa susahnya. Say sorry, is this very difficult? Ternyata banyak publik yang mengharapkan postingan BWF tidak untuk pembelaan diri semata, namun juga mengharapkan agar BWF meminta maaf atas keputusannya yang salah. Wah, kalau dirunut-runut sama match-match kontroversial lainnya, bisa berapa maaf tuh kira-kira ya? Banyak apa sedikit? Apalagi ini cuma Super 300 guys. Namanya pertandingan, ini aja olahraga yang masih dibatasi raket, minim gesekan. Coba olahraga yang memang menuntut kontak fisik, semacam sepak bola atau basket gitu, pasti wasit sangat mungkin untuk lalai dan silap mata dalam memimpin pertandingan. Ya, tentunya kita berharap ini perangkat-perangkat pertandingan agar bisa dibenahi oleh BWF ya. Contoh minim aja, saat turnamen-turnamen babak awal, di mana pertandingan berlangsung di banyak courts, nggak semua lapangan atau court yang tersedia matalang, sehingga pemain tidak bisa mengajukan challenge alias pasrah sama keputusan wasit. Apalagi saat masing-masing wasit keputusannya berbeda, baik itu antara umpire dan judge lines atau sesama judge line. Jadi pemakaian Hawkeye itu nggak semua lapangan guys, dan nggak semua pertandingan. Kalau gitu hukumnya tebang pilih dong ya, atau setidaknya fasilitas replay lah ya. Banyak kasus yang menjadi perdebatan di mana bola memang keluar, tapi sebelum keluar apakah bola itu menyentuh raket atau badan pemain terlebih dahulu sangat susah untuk ditentukan karena wasit kadang susah melihat guys. Kecepatan kok itu bisa sampai 400 km per jam. Gimana caranya mata telanjang wasit bisa melihat kecepatan itu? Coba kalian yang jadi wasit, apalagi Mimin, wah, bisa ngambang. Ya kalau pemainnya kayak Fajar Rian saat mereka ngaku kemarin sih bagus. Tuh, kayak gini nih. Now I like that umpiring. The umpire consulting the service judge confirming. Fair play kan Fajar Rian? Tapi kan ada juga pemain yang pura-pura diam alias nggak ngaku dan tidak sportif, ya nggak? Contoh duo Menara ini, jelas-jelas sudah kena rambut tapi nggak ngaku. Babasan aja sampai komplain guys. Dan tentunya masih banyak lagi keputusan-keputusan fault lainnya di turnamen yang masih sering diprotes pemain. Entah itu batas tinggi tangan saat servis, raket yang melewati net, ataupun melihat pemain yang double head. Contoh yang dilakukan Ahsan di mana wasit tidak melihat fault double head yang mereka lakukan. Namun dia langsung menangkap bola dan secara jujur mengaku bahwa dia dan Hendra telah melakukan fault. Contoh nih duo Menara langsung ngakukan kalau double head. Yang kayak gini kan susah untuk dilihat wasit. Wasit kan juga manusia guys, kadang tak tertangkap mata telanjang dan butuh konsentrasi yang sungguh-sungguh fokus.
Tapi sih Mimin heran ya, kenapa pertandingan ini disorot banget. Waktu pertandingan final Hong Kong kemarin yang merugikan Ginting, nggak ada penjelasan tuh dari BWF. Bahkan itu di skor terakhir loh, penentuan kemenangan. Kalau skornya CTC kan belum penentuan kemenangan. Sedangkan skornya Ginting kemarin penentuan kemenangan guys. Santai-santai aja tuh BWF. Ya memang begitulah ya. Keputusan wasit utama itu nggak bisa diganggu gugat. Pasangan juara dunia aja Kevin Marcus pernah dirugikan wasit. Padahal jelas-jelas koknya nggak nyentuh raket Kevin. Mungkin karena wasitnya kesal melihat tingkah Kevin, malah wasit memutuskan bahwa kok tersebut kena raket Kevin dan skor jadinya menguntungkan lawan ya guys. Itu tuh yang namanya keputusan wasit final. Nggak bisa diganggu gugat. Mau komplain kemana coba? Mutus skor itu wasit. Mungkin BWF setelahnya bisa mengevaluasi. Tapi bisa mengevaluasi apakah terbukti ada kecurangan atau tidak. Kalau untuk membatalkan kemenangan kayaknya sulit deh guys. Semoga lah ya ke depan hal-hal semacam ini dapat diminimalisir oleh BWF melalui perangkat-perangkatnya yang lebih baik lagi, agar kejadian semacam Cho Tien Chen kemarin atau pertandingan-pertandingan lainnya tidak terulang lagi. Kalau kayak gini kan Ginting walaupun juara jadi masih ada yang ganjel, gak bisa 100% meluapkan kegembiraannya. Atau bisa dibilang Ginting lagi jaga rasa ya, karena dia juga pernah mengalami hal yang sama. Salut buat Ginting, salut juga buat Cho Tien Chen. Sekian dulu ya yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai ketemu lagi, thank you.